Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang banyak Allah, marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi subuh pada bulan Ramadan ini kita masih berkesempatan melaksanakan subuh berjamaah dan kemudian thalabul ilmi mencari hikmah. Pada pagi ini saya melanjutkan apa yang disampaikan pada kultum pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita bicarakan tentang Musa, ya. Jadi orang yang paling banyak disebut dalam Al-Quran berapa kali? 136 dalam 30 surat. Nah, hari ini kita lanjutkan kepada sosok mulia yang kedua yang juga sangat banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ibrahim itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 69 kali di dalam 25 surat. Nah, kita ketahui bahwa Ibrahim adalah nama yang selain banyak disebut dalam Al-Quran juga dijadikan nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada nama 6 nabi yang disebutkan menjadi nama surat. Yaitu yang pertama adalah Nabi Yunus, ada surat Yunus. Yang kedua ada Nabi Hud, ada surat Hud, surat ke-11. Jadi Yunus tadi surat ke-10, Hud surat ke-11. Kemudian Nabi Yusuf, ada surat Yusuf, itu surat yang ke-12 turutan itu. Kemudian Nabi Ibrahim adalah surat yang ke-14, surat Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad, ada surat Muhammad, surat ke-47. Dan kemudian ada Nabi Nuh, ada surat Nuh, itu surat yang ke-71. Nah, di samping itu ada sosok mulia juga yang bukan Nabi, tapi menjadi nama surat dalam Al-Quran, yaitu pertama adalah surat Maryam, surat yang ke-19. Yang kedua, surat Luqman, itu surat yang ke-31. Nah, pagi ini kita akan sedikit membahas, mencari hikmah, ya, inspirasi dari sosok mulia yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu terlahir di mana deh? Di Palestina. Di Babilonia. Jadi kalau sekarang di daerah Irak, di dekat sungai yang sangat terkenal yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Di situ berkembang peradaban yang luar biasa. Saya kira kalau baca mengenai cerah peradaban pasti membahas mengenai Babilonia. Nah, ini di situ dalam banyak kisah, dalam banyak buku ditulis itu Ibrahim lahirnya di situ. Pada masa di situ kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja Namrud. Seperti kalau Fir'aun di Mesir, maka di Babilonia itu adalah Namrud. Nah, rupanya mirip. Ketika Namrud berkuasa, beliau mendapatkan informasi atau mendapatkan wangsit atau mendapatkan informasi gitu ya dari orang-orang pembisik yang terdekatnya bahwa akan datang seorang manusia pria yang nanti ini bisa membahagiakan kekuasaannya laki-laki. Oleh karena itu dalam kisah ya, disebutkan bahwa semua ibu-ibu yang sedang hamil itu dicatat, diperiksa. Kalau yang lainnya laki-laki dibunuh, kalau yang perempuan dibiarkan. Semuanya mirip dengan yang terjadi di Nabi Musa. Ya. Nah, rupanya Nabi Ibrahim ini ibunya sedang hamil, tapi qadarullah hamilnya tidak kelihatan. Jadi perutnya seperti biasa begitu. Sehingga sampai terlahir tidak ketahuan bahwa beliau melahirkan. Akhirnya beliau lahir dengan selamat, kemudian dididik dan sebagainya menjadi remaja oleh orang tuanya. Pembuat patung. Nah, saya kira kita sudah banyak ceritanya, banyak sekali tentunya. Beliau ada sosok yang begitu cerdas sehingga ketika orang tuanya atau orang-orang datang ke tempat patung nyembah-nyembah begitu banyak bertanya, dialog macam-macam. Nah, akhirnya beliau banyak ya adu argumen bahkan bertengkar. Ya. Kemudian kan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu diusir oleh bapaknya karena bapaknya
tempatnya diberitahukan tidak mempan. Nah kemudian kota kelahirannya dari Babilonia, dan kita ketahui Nabi Ibrahim itu adalah sosok petualang, jadi melakukan perjalanan yang jauh. Jadi perjalanan milestone berikutnya yang cukup jauh adalah dari Babilonia untuk menuju sekarang Palestina, yaitu komplek daerah Hebron, Al-Khalil. Jadi kalau kita datang ke sana, itu namanya Al-Khalil. Jaraknya kira-kira 1.300 km dari Babilonia menuju Al-Khalil, di mana Nabi Ibrahim di situ berkeluarga, ya. Punya istri Siti Sarah, dan kemudian akhirnya punya istri Siti Hajar dan melahirkan Ismail. Di Nabi Ismail lahirnya di Hebron, di Al-Khalil, ya, Palestina, dekat dengan Masjid Aqsa. Jadi Al-Khalil itu kalau dari Masjid Aqsa kira-kira jaraknya 30 km, ya, nggak jauh. Ya. Jadi biasanya kalau ziarah ke Masjid Aqsa selalu juga diarahkan ke Masjid Ibrahim Al-Khalil. Jadi di situ ada makam Ibrahim, ya, ada makam Siti Sarah, ada makam Ishak, ada makam Yakub, ada makam Nabi Yusuf. Jadi kalau ke tempat masjid itu, Masjid Ibrahimi itu di Hebron, itu sekaligus kita, walaupun ya tentu apakah betul makamnya dari situ, walaupun bisa, tapi memang ada itu celah begitu di, kalau kita berziarah akan di lantai atas, kemudian ada tempat di bawah sana itu adalah makamnya, ada lubang begitu sebenarnya. Itu makamnya pada di sana katanya begitu. Walau misal. Tapi yang jelas diyakini betul bahwa Nabi Ibrahim beserta keluarga itu tinggalnya di daerah Hebron, Al-Khalil, sehingga disitulah dibangun masjid. Dan uniknya masjid itu sekarang dibuat oleh Israel tentunya. Jadi kalau sejarah itu dalam keadaan deg-degan, masuk orang, periksa, pokoknya stres lah begitu ya. Nah begitu masuk dalam, kita akan lihat ternyata itu menjadi dua bagian. Sebagian adalah masjid digunakan untuk sholat dan dikumandangkan, kecuali hari Sabtu. Sabtu nggak boleh. Kenapa? Karena sebelahnya akan dipotong di dua, sebelahnya adalah sinagog. Ketika Sabtu nggak boleh dikumandangkan azan, menghormati hari Sabat. Jadi Nabi Ibrahim petilasannya di situ, dan beliau dihormati tentunya bukan hanya oleh kaum muslimin, termasuk orang Yahudi dan termasuk juga orang Kristen. Jadi jadi petualangan Nabi Ibrahim adalah Hebron sebagai tempat tinggal yang barangkali sampai akhir hayatnya di situ. Kita bisa nampak jelas bekas-bekasnya, yang saya kira dengan sangat nampak bagaimana beliau berada. Kemudian beliau juga berpetualang tentu dengan perintah Allah, yaitu ke Mekah. Jadi petualangan beliau di Mekah. 3 kota utama yaitu Babilonia, Hebron, Al-Khalil, dan Mekah Al-Mukarramah. Nah, pada kesempatan ini marilah kita ambil beberapa inspirasi ya dari Nabi Ibrahim. Karena tadi ada 25 surat ya, 69 ayat, banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita lihat beberapa ayat saja yang ada di surat Ibrahim, surat ke-14. Kita lihat di sana pada ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana limassalah fas'al abidaka minan nasi tahwi ilahi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi petualangan beliau setelah Nabi Ismail lahirnya di Hebron ya, kemudian diperintahkan untuk dibawa ke Mekah Al-Mukarramah. Di situ sudah ada Muharram, Baitullah. Jadi Baitullah di Masjid Haram itu dibangunnya tentu sebelum Nabi Ibrahim. Kalau kita mendapatkan manasik haji, saya disebutkan bahwa itu pertama kali dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Diteruskan sampai Nabi Ibrahim meneruskan, maka ada jejak Nabi Ibrahim di situ. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim kalau di Hebron itu adalah makam, jadi beliau terakhir wafatnya di daerah situ. Tapi kalau makam Ibrahim yang ada di
Masjidil Haram adalah tempat berdiri beliau ketika meninggikan Ka'bah. Jadi itu adalah sebagai monumen bahwa Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang sangat kuat membangun Baitullah, membangun Ka'bah di Makkah Mukarramah. Karena di situ ada rumah beliau yaitu Ismail alaihissalam dan istri beliau Siti Hajar tinggal di situ. Kalau mengenai di mana makamnya Nabi Ismail dan Siti Hajar, walau kalau misalnya, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makamnya di daerah Ka'bah itu, di Hijr Ismail itu katanya begitu ya, walau tapi tidak pernah ketemu. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makamnya Nabi Ismail ada di Hijr Ismail. Nah, kemudian juga ini menjadi suatu yang luar biasa karena nama Ibrahim, ada makam Ibrahim di komplek Masjidil Haram itu selalu disebut di dalam Al-Quran. Saya kira kalau yang pernah haji atau umrah selalu disampaikan itu di dalam surat Al-Baqarah 125 disebutkan waktu itu mim maqami Ibrahim musholla. Jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim itu tempat sholat. Oleh karena itu kalau kita setelah tawaf 7 kali muter, terakhirnya diminta sholat di daerah situ. Kalau bisa dekat-dekat itu kan sambil menatap Ka'bah, depannya ada makam Ibrahim. Biasanya yang memberikan manasik menyatakan begitu. Kemudian disarankan sebelum sholat membaca watah itu maqami Ibrahim sholat. Nah begitu. Nah tadi kembali ke surat Ibrahim ayat 37, artinya adalah ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah. Jadi sudah dapat informasi bahwa Baitullah itu kepada Ibrahim yang sangat dihormati, Baitullah itu. Ya Tuhanku, agar mereka dapat mendirikan sholat dan jadikanlah hati sebagian manusia akan cenderung datang kepadanya, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi biasa visi kedepannya bahwa ternyata keturunannya diberikan atau ditempatkan di dekat situ itu untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan supaya orang berbondong-bondong cenderung datang. Sudah ini sudah ada visi, di sini akan ada peradaban besar, akan ada keramaian gitu ya. Nah kemudian supaya bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya yang didoakan supaya menjadi orang yang baik. Di sini adalah mendirikan sholat dan bersyukur. Dan kemudian pada ayat yang lain berikutnya pada surah Ibrahim juga, yaitu ayat yang ke-40 ya. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi betapa pentingnya tentang sholat. Dalam ayat ini pula Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan juga anak cucuku orang yang tetap menegakkan sholat. Jadi sholat oleh Nabi Ibrahim dijadikan sesuatu yang sangat penting. Bahkan beliau memohon supaya menjadi orang yang menegakkan sholat, itu berdoa pada Allah. Dan juga keturunannya yang diberikan di situ Nabi Ismail ya. Karena ini dzurriyyati, Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa nanti akan berketurunan, beranak cucu. Nah kemudian tentunya kita kemudian tahu bahwa Nabiullah Muhammad SAW juga keturunan beliau ada di situ. Jadi orang Quraisy itu kan keturunan Nabi Ibrahim kan gitu ya. Didoakan supaya mereka mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi ini adalah inspirasi doa daripada Nabi Ibrahim. Ternyata untuk anak-anak dan juga diri sendiri adalah doa untuk mendirikan sholat. Yang kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, ini juga inspirasi penting sekali, yaitu Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauman yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Jadi tadi kepada anak-anaknya didoakan untuk menjadi orang-orang yang mendirikan sholat dan bersyukur. Kemudian juga mendoakan kepada orang tua. Jadi ke atas didoakan orang tua
dan juga orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti ajarannya dan orang-orang yang taat pada Allah. Walaupun ketika mengantarkan Nabi Ismail ke Mekah, Nabi Ibrahim sudah mendapatkan informasi bahwa orang tuanya dan bapaknya itu sampai akhir hayatnya tetap dalam kekafiran, menyembah berhala. Maka ketika Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya, kan kemudian pada saatnya ditegur oleh dia. Bapak sekalian, saya kira itu beberapa inspirasi dari Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama adalah sangat care kepada diri sendiri, care kepada keluarga, terutama keturunan, selalu mendoakan, tentu dengan berusaha mengajarkan, karena adanya makom Ibrahim di Masjidil Haram itu adalah salah satu bentuk pengajaran kepada Ismail dan kemudian tentunya dengan istrinya Hajar dan juga masyarakat, membangun Ka'bah, tempat untuk pusat sholat, gitu ya. Kemudian juga beliau, kalau kita lihat orang yang luar biasa, bisa kita bayangkan beliau punya dua keluarga di Hebron, keluarga di Mekah, bolak-balik. Padahal jaraknya antara Mekah dan Hebron itu kira-kira 1.400 km, bisa kita bayangkan. Jadi pun sana begitu. Karena Siti Hajar tidak ada kisah pernah ke Haram, ya. Kemudian setelah Siti Sarah tidak pernah ke Haram, tapi setelah Siti Hajar di Masjidil Haram tidak ada cerita beliau bisa kembali ke Hebron. Jadi Nabi Ismail tumbuh menjadi masyarakat di situ, itu di Masjidil Haram, sementara Siti Hajar nanti dengan keturunannya, ya, ada Yakub, seterusnya sampai kemudian keturunan Bani Israel dan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam lahirnya di daerah situ, daerah dekat Masjid Aqsa. Jadi ada dua poros dan ternyata ini adalah porosnya umat Islam juga. Jadi kita punya 3 tempat suci, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi yang itu adalah tilasnya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kemudian di Masjid Aqsa itu hampir semua nabi ada di situ. Baik, kemudian berikutnya adalah doa untuk orang tua dan doa untuk kaum muslimin wal muslimat. Alangkah indahnya kalau ini diamalkan, setiap hari mendoakan diri sendiri, mendoakan anak keturunan, mendoakan orang tua, tapi juga mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Alangkah indahnya, saudara, kita mendoakan semua kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Dengan demikian kita juga didoakan, gitu. Kita saling mendoakan. Baik, saya kira itu sudah singkat dari Nabi Ibrahim. Tentu ini masih banyak sekali. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa juga dibacakan beberapa inspirasi yang lain. Mari kita mulai kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ralat tadi yang Siti Hajar dia menunjukkan keturunan di sekitar Masjidil Aqsa. Terima kasih.